Malam kepada Miss Anita. Perkenalkan, nama saya Widesari, NPM 194205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengujian data dari awal mengimpor data hingga selesai sesuai dengan metode regresi yang saya gunakan. Yang pertama, sebelum kita melakukan uji data, membuka aplikasi terdahulu. Aplikasi yang pertama yang saya gunakan yaitu SPSS, yang dimana setelah dibuka akan disuguhkan oleh sheet, ada dua sheet yaitu sheet input dan output, yang dimana sheet input itu ada dua bagian yaitu data view dan variable view. Sini kita akan mengimpor file. Yang pertama yaitu klik file, lalu import data dan pilih Excel, dan akan muncul dialog box untuk memilih file yang akan kita gunakan. Ini kita akan melakukan statistika deskriptif, yang dimana metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data informasi penelitian. Tahapan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, pilih ke menu. Kita pilih analyze, lalu deskriptif statistik, ada submenunya itu deskriptif, lalu akan muncul dialog box. Setelah muncul dialog box, kita pindahkan variabel ke kotak kosong yang sebelah kanan, lalu pilih option, lalu checklist pada mean, sum, standard deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Tampilannya seperti gambar yang di bawah. Ini kita akan melakukan uji outlier, yang dimana menggunakan standardized deleted residual dengan aplikasi SPSS. Tahapan yang pertama yaitu analyze, regression, linear. Setelah itu akan muncul dialog box, maka kita masukkan variabel ke kotak variabel dependent dan independent. Setelah itu pada menu save, checklist standardized deleted, lalu continue dan OK. Setelah itu akan muncul data baru yaitu RES1 dan SDR1. Pada uji pertama pada sheet input pada bagian data view. Setelah data baru RES1 dan SDR2 muncul di data view, maka kita pindahkan semua data yang berada pada tampilan data view ke Excel untuk melanjutkan hapus outlier sesuai kriteria SDR. Yang pertama yaitu tahapannya itu kita buka Excel, lalu ke menu data, lalu kita filter, dan penelitian ini terdeteksi outlier yang pertama yaitu berjumlah 32 data dan tersisa 668 data. Setelah selesai menghapus data outlier, maka kita menyimpan file tersebut menggunakan format file 97/2003 workbook, dikarenakan selanjutnya kita menggunakan aplikasi Ifuse 10. Selanjutnya kita buka aplikasi Ifuse 10. Lalu tahapan awal untuk membuka aplikasi Ifuse 10 akan muncul tampilan Ifuse 10. Setelah itu kita klik file, lalu pada menu untuk import data yaitu pilih file, lalu open, in data as for work file, lalu pilih file Excelnya, yang dimana akan muncul kotak ada 4 tahapan, yaitu kita cek tampilan Ifuse-nya apakah telah sesuai dengan data yang akan kita uji, lalu klik next hingga step ketiga, dan pada step keempat klik finish. Setelah itu akan muncul kolom kecil yes atau no, lalu kita klik no, maka akan muncul tampilan work file yang berisi dengan data variabel penelitian seperti gambar tampilan yang di bawah. Ini kita akan membuat work file lagi, yaitu dengan tahapan yang pertama yaitu kita lakukan yaitu klik drop, lalu reshape current page, lalu unstack in new page. Setelah itu akan muncul kolom dan tulis pada series name, kotak pertama yaitu kode dan kotak kedua yaitu tahun, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul banyak data variabel perusahaan dan double klik kode pemisah cross section yang memiliki simbol P
warna biru dan akan muncul tampilan pool kode yang menampilkan berbagai nama perusahaan, maka data tersebut sudah siap di regresi panel. Tampilan tersebut seperti gambar di bawah. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu estimasi regresi panel. Tahapannya yaitu pertama pada pool pilih estimate, lalu pada common koefisien masukkan variabel dependent yaitu CSR dan variabel independent dan kontrolnya. Dan saat penulisan diberi kode C dan tanda tanya. Lalu setelah itu pada fix and random effect tetap pilih bagian cross section dan period dengan non dikarenakan pada perkiraan pertama menggunakan pool least square dan klik OK, maka akan muncul tampilan output PLS-nya. Selanjutnya masih pada tampilan output PLS, pilih estimate pada bagian menu, lalu pada cross section ganti dengan fix. Setelah itu akan klik OK, maka akan muncul tampilan output fix effect model. Pada hasil PLS dan PEM masih belum bisa dilakukan interpretasikan dikarenakan belum tahap proses pemilihan model terbaiknya. Ini masih pada tampilan output PEM yang akan dilanjutkan oleh uji Chow dengan pilih pada bagian menu yaitu view, lalu fix atau random effect testing, lalu pilih redundant fix effect likelihood ratio, maka akan muncul tampilan output uji Chow. Pada nilai uji Chow ini pada bagian cross section chi-square menghasilkan nilai probabilitas 0,00 sesuai dengan kriteria serta keputusan adalah model yang terpilih merupakan fix effect model. Maka pemilihan model terbaik masih dilanjutkan dengan random effect model dan uji Hausman. Selanjutnya masih pada tampilan output uji Chow, pilih estimate. Setelah itu ganti cross section dengan random, lalu klik OK, maka akan muncul tampilan output random effect model. Tampilan berikut yang seperti di bawah. Tahapan terakhir yaitu melakukan uji Hausman, yang dimana pada tampilan masih dalam tampilan output RAM. Setelah itu dilanjutkan uji Hausman. Pada bagian menu, pilih view, lalu fix random effect testing, lalu redundant fix effect Hausman test. Maka akan muncul tampilan output uji Hausman. Pada penelitian ini menunjukkan pada uji Hausman berada pada nilai probabilitas sebesar 0,2521 yang menunjukkan nilai probnya di atas 0,05. Maka model yang terpilih merupakan random effect model, yang dimana akan diinterpretasikan dan digunakan untuk pemodelan adalah random effect model. Berikut gambar tampilan seperti gambar di bawah. Sekian penjelasan mengenai langkah-langkah uji data yang menggunakan model regresi panel IV10 serta menghasilkan model terbaik yaitu random effect model, dan semoga dapat diterima dan bermanfaat. Terima kasih, selamat malam.